Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ibu senang sekali ini melihat wajah-wajah kalian cerah semua, semangat. Ya, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kemudian masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali, belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Ibu minta ketua kelas Amal untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih pada Amal yang telah memimpin doa. Melanjutkan materi. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Apa, Agra? Isi laporan percobaan. Isinya diapakan kemarin ya? Diidentifikasikan. Ya, bagus. Masih ingat kemarin? Struktur kebahasaan. Jadi ada 3 ya. Isi, struktur, dan kebahasaan. Dari KD kemarin, yang sekarang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu berkaitan dengan KD 4.1. Berkaitan dengan menyimpulkan. Menyimpulkan tujuan, alat, langkah-langkah, dan itu semua masih ada kaitannya dengan teks laporan percobaan. Kaitkan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa manfaat dari pembelajaran? Ya, apa Karina? Memahami kandungan? Ya, oke. Yang kita pahami maksudnya kandungan isinya, tapi lebih ke apa? Kalau sudah dalam bentuk ringkasan itu. Lebih ke ya, informasi penting. Dengar suatu informasi, maka akan bisa cepat menangkap. Cepat menangkap hal-hal atau informasi penting dari apa yang disampaikan itu atau yang kita baca. Itu adalah manfaatnya, ya. Kemudian ya, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ada 2 yang nanti akan kalian lakukan. Yang pertama, membuat ringkasan, ya. Yang kedua, nanti mempresentasikan. Model teks laporan percobaan di dalamnya ada apa? Ada apa saja bagiannya? Ayo mungkin sebelah sini. Siapa? Aubina? Aubina? Ada bagian apa saja Aubina? Betul. Judul. Terus? Sebelum kajian teori apa? Tujuan. Terus? Iya. Terus? Oke, alat dan bahan. Langkah-langkah. Hasil. Bagus. Nah, kalau kita kaitkan tadi bahwa meringkas adalah mengambil informasi-informasi yang penting, maka nanti yang kalian perhatikan adalah bagian yang sudah disebutkan Aubina tadi. Ya, oke. Yang mau kita ambil kan berkaitan dengan itu. Terus informasinya penting apa? Bagaimana cara mencari informasi pentingnya? Nah, pastikan itu kan arahnya kan? Misalnya, kalau dari judul, informasi penting apa yang bisa kita ambil? Kalau judul apa informasinya kira-kira? Apa nih? Lebih keras suaranya? Ya, betul. Apa yang akan dilakukan? Percobaan tentang apa? Iya kan? Iya, mengetahui kandungan borak pada makanan. Nah, berarti percobaan itu berkaitan dengan hal tersebut. Maka informasi pentingnya apa? Bahwa
percobaan ini berkaitan dengan uji. Uji kandungan borak pada makanan. Itu informasi pentingnya. Intinya adalah kalian mencoba ya untuk mencari informasi penting apa sih dari setiap bagian-bagian yang ada di dalam teks tersebut. Oke, bagus. Kemudian untuk ini adalah tujuan dari teks laporan. Nah, karena di sini tujuannya menginformasikan hasil pengamatan, maka ketika kalian menyampaikan nanti dalam bentuk ringkasan, informasi kalian itu jelas ya, padat, tapi tadi digarisbawahi tidak boleh melenceng dari isi teks ya. Tidak boleh melenceng dari isi teksnya. Ya, misalnya kalian memberikan pendapat misalnya. Memberikan pendapat. Boleh nggak kira-kira kalau memberikan pendapat? Boleh nggak? Boleh, selagi tidak apa? Tidak menyimpang ya dari isi teks. Kita menambahkan. Bu, boleh nggak kalau saya menambahkan kata-kata dalam ringkasan saya untuk memperjelas? Boleh, ya boleh. Misalnya dalam langkah-langkah. Menurut kamu langkah-langkahnya misalnya cukup mudah atau sederhana. Kemudian kamu menambahkan, ya langkah-langkah dalam percobaan ini cukup sederhana misalnya. Itu boleh-boleh saja. Kan artinya tidak mengganggu atau tidak merubah isi ya informasi penting dari teks tersebut. Jadi kalau misalnya meringkas, pertama langkahnya adalah apa? Betul, baca teksnya dulu secara keseluruhan. Jadi dibaca yang teliti, ya. Kalau misalnya untuk memudahkan, kalian bisa membuat daftar pertanyaan. Itu bisa untuk mengarahkan. Ya, kira-kira informasi pentingnya tentang apa sih? Bisa dengan membuat daftar pertanyaan. Kalau teks laporan percobaan, informasi pentingnya ada di mana? Ya, berkaitan dengan strukturnya. Itu adalah informasi yang penting dari teks laporan percobaan. Ketika membuat ringkasan, tidak hanya sekedar apa tadi? Menyalin. Nah, sekarang udah tahu ya. Kita berpikir kalau kita memahami isi teksnya. Jadi ada proses berpikir dulu. Ini membicarakan tentang apa sih? Informasi pentingnya tentang apa sih? Nah, ketika kamu sudah berpikir untuk memahami, berarti menuangkan dalam bentuk kalimat sendiri. Itu yang namanya meringkas. Jadi tantangannya ada di situ. Ini contoh teks. Nah, kira-kira kalau disuruh meringkas, itu seperti apa? Siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Bagian dari judul, tujuan, sama alat dan bahan. Yang kerasa. Bagaimana cara ringkas teks laporan percobaan? 1. Baca dengan seksama teks laporan percobaan secara keseluruhan dengan teliti. 2. Perhatikan bagian-bagian yang mengandung informasi penting. 3. Tulis atau catat gagasan utama dari teks laporan percobaan tersebut. 4. Susun ulasan utama teks menjadi kalimat pembahasan dan dengan kalimat sendiri. 5. Susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah rangkuman dengan mempertahankan susunan ulasan asli. Ya. Ditulis untuk satu sama semua. Silakan membuat ringkasan dari itu ya Mel. Bukan ditulis tujuan titik buang bukan. Di seperti itu. Cari inti-intinya saja, informasi pentingnya saja. Judul? Enggak. Enggak. Itu contohnya seperti itu ringkasan. Ringkasan.
mau baca di depan aja boleh. Kan jujur juga menjelaskan informasi penting. Informasi pentingnya apa? Cukup panjang teksnya. Ya. Yang ditanyakan? Enggak? Kenapa? Ya belakang boleh. Belakang boleh. Yang digunakan, kata-kata yang dipilih, nah kesesuaian dengan isinya itu bisa mengarah ke hal tersebut dalam menanggapi. Oke, halo. Siap ya? Kita masuk pada mempresentasikan hasil diskusi. Kadar vitamin C pada makanan atau minuman, yaitu jeruk nipis, jambu merah, tomat, air, amilum iodida, betadin, vitamin C tablet, dan minuman sari buah. Alatnya yaitu pipet tetes, tabung reaksi, dan mortar. Langkah-langkah dalam percobaan ini cukup sederhana. Bahan-bahan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat diambil Sepertinya Aksal yang mau menanggapi. Nah. Berdiri Aksal, bagaimana tanggapan kamu? Mewakili kelompok 2 ya. Silahkan disampaikan ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ya. Terima kasih Aksal. Kesimpulannya apa nih? Dengan ya benarnya itu seperti apa? Ya, ketika kita meringkas berarti kita mengambil hal-hal yang penting. Untuk mengarahkan hal-hal yang penting itu kita mencarinya dari setiap paragraf atau dari setiap bagian manfaatnya. Ayo, coba siapa? Andi, tantangan ketika kita harus sudah paham, tapi ketika disuruh dalam kalimat sendiri itu memang perlu apa? Perlu latihan. Ya, perlu latihan. Dan mudah-mudahan kalian akan terus berusaha mencoba membuat sebuah tulisan ya. Apakah itu setelah kita membaca ataukah mungkin dengan membuat tulisan karya sendiri, itu bagian dari bagaimana kita bisa menyampaikan pemikiran kita, ide-ide kita. Nah, baik, terima kasih ya atas usaha kalian, semangat kalian untuk mengerjakan tugas hari ini. Nah, untuk selanjutnya masih ada kaitannya dengan teks laporan percobaan. Materi selanjutnya adalah menelaah. Yang pertama kita telah apa? Pertemuan yang pertama kita telah mengidentifikasi. Sekarang meringkas, besok menelaah. Nah, itu semua berbeda-beda ya. Maka untuk selanjutnya coba kalian baca sebuah teks laporan percobaan, kemudian mencoba menelaah. Menelaah itu seperti apa sih? Yang ditelaah adalah struktur dan kebahasaannya lagi. Ya. Oke, itu nanti berkaitan dengan materi berikutnya. Baik, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya, Nak ya. Amin. Ilmunya bisa kita dapatkan, kemudian bisa kita manfaatkan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Amal, silahkan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.